Elektrokimia adalah disiplin ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ada dua macam sel elektrokimia. Yang pertama itu sel volta. Di sini adalah sel ini energi kimia diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Kemudian yang kedua sel elektrolisis. Di sini kebalikannya, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai sel volta terlebih dahulu. Ya, pada suatu reaksi redoks, zat-zat yang direaksikan dicampur dalam suatu wadah sehingga terjadi reaksi yang disertai pelepasan atau penyerapan kalor. Misalnya pada suatu eksperimen logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Eksperimen reaksi redoks. Lempeng logam Zn dicelupkan dalam larutan CuSO4 yang berwarna biru. Kemudian yang B, larutan CuSO4 menjadi tidak berwarna. Kemudian lempeng logam Zn yang tercelup dalam larutan CuSO4 dilapisi oleh logam Cu yang berwarna gelap. Ya, pada reaksi redoks terjadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 min plus Cu. Pada batang Zn terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Pada rangkaian ini batang Zn merupakan anode atau kutub negatif. Pada batang Cu terjadi reaksi reduksi atau perikatan elektron. Pada rangkaian ini batang Cu merupakan katode atau kutub positif. Anode adalah elektrode tempat terjadi reaksi oksidasi, kemudian katode kebalikannya itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektron mengalir dari anode menuju katode sehingga anode disebut elektrode negatif sedangkan katode disebut elektrode positif. Ya, sel volta dapat dinyatakan dua satu dengan suatu diagram yang disebut diagram atau notasi sel volta. Anode selalu dinyatakan di sebelah kiri sedangkan katode di sebelah kanan. Jadi anode elektrolit pada anode, kemudian elektron pada katode, kemudian katode. Ya. Kemudian dua garis sejajar yang memisahkan anode dan katode menyatakan jembatan garam. Beda potensial pada jembatan garam bertanda 0. Ya, kemudian kegunaan jembatan garam adalah sebagai berikut, yaitu untuk melengkapi rangkaian listrik. Dengan adanya jembatan garam, ion-ion dapat bergerak dari sel yang satu ke sel yang lain, kemudian mengganti ion-ion positif dan ion-ion negatif yang kekurangan dalam masing-masing sel. Selanjutnya kamu perhatikan aliran ion-ion dalam jembatan garam. Ya, selanjutnya notasi sel volta menyatakan bahwa di anode atau kutub negatif terjadi oksidasi Zn menjadi Zn, sedangkan di katode kutub positif terjadi reduksi ion Cu menjadi Cu. Diagram sel voltanya adalah Zn, kemudian ZnSO4, kemudian jembatan garam CuSO4, kemudian Cu, atau Zn, kemudian Zn2+, kemudian jembatan garam, kemudian Cu2+, kemudian Cu. Kemudian selanjutnya potensial elektrode. Arus listrik yang terjadi pada sel volta disebabkan adanya perbedaan potensial antara kedua elektrode. Disebut perbedaan potensial ini disebut EMF. Kemudian harga potensial mutlak suatu elektrode tidak dapat diukur. Oleh karena itu diperlukan suatu elektrode yang dapat dipakai sebagai standar, yaitu elektrode hidrogen yang mempunyai potensial 0,00 volt. Ya, kemudian jika elektrode Zn dihubungkan dengan elektrode H2, besarnya potensial yang terukur ialah potensial elektrode Zn itu sendiri. Selanjutnya, suatu reaksi redoks dapat berlangsung jika ada perbedaan potensial positif di antara kedua setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Jadi reaksi redoks dalam sel akan berlangsung dengan sendirinya atau berlangsung spontan jika potensial sel yang dihasilkan adalah positif, yaitu bisa disimpulkan jika E sel lebih besar daripada 0 atau potensial sel positif reaksi akan berlangsung spontan, atau jika E sel lebih kecil daripada 0 atau potensial sel negatif maka reaksi tidak dapat berlangsung.